Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Emma, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vidya Amalia Tunisa dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya berkesempatan untuk presentasikan mengenai materi matematika, yaitu aturan kosinus dan penggunaan lain dari aturan kosinus. Karena itu, semuanya selamat menyaksikan. Baik teman-teman, seperti yang kalian tahu, dalam materi video ini saya akan membahas mengenai aturan kosinus. Ya, saya sudah menggambarkan segitiga sembarang ABC yang saya beri nama segitiga sembarang ABC. Lalu bisa kita lihat di sini, di sudut A, saya akan beri nama sisi depannya, saya nyatakan dalam sisi A kecil. Lalu di depan sudut B, saya akan nyatakan dalam sisi B kecil. Dan di depan sudut C akan saya nyatakan dalam sisi C kecil. Ya, lalu saya akan berikan garis tinggi yang saya akan tarik dari sudut C pada dari sudut C pada sisi C. Ya, sudut C di sini saya tarik ke sisi C, ya, sisi A, B atau sisi C. Akan saya beri nama dengan H atau garis tingginya tadi. Ya, maka bisa kita ketahui bahwa H adalah garis tinggi pada sisi C. Lalu dengan melihat segitiga sembarang ABC, kita bisa menerapkan teorema Pythagoras, ya. Dengan melihat segitiga ABC, kita bisa menerapkan teorema Pythagoras, ya. Menerapkan teorema Pythagoras pada segitiga. Teorema Pythagoras, ya, teorema Pythagoras pada segitiga BCD. Jadi di segitiga BCD, saya akan menambahkan D di sini, akan kita terapkan ke teorema Pythagoras, yaitu bisa kita peroleh A2, jadi A sisi miringnya sama dengan sisi tegaknya H2 ditambah sisi di bawahnya, yaitu BD pangkat 2. Lalu pada segitiga ACD, kita bisa peroleh ada dua persamaan di sini, yaitu yang pertama adalah H sama dengan B dikali sin A. Jadi H tingginya, garis tinggi, B dikali sin A. Yang kedua adalah AD, ya, garis AD di sini. AD sama dengan B, ya, garis miringnya B dikali dengan cos A. Ya, kita bisa berikan perangan di sini agar kalian tidak bingung. Ya, jadi kita bisa selesaikan di sini bahwa sama dengan sin A itu sama dengan H per B, atau H sama dengan B dikali sin A. Lalu di sini sama seperti yang tadi, ya, cos A sama dengan AD per B atau AD itu sama dengan B dikali silang, ya, cos A dikali silang AD sama dengan B dikali cos A. Sehingga untuk mencari sisi BD, ya, sisi BD sama dengan AB dikurang AD. Jadi untuk mencari sisi BD dapat diketahui AB dikurang dengan AD.
Lalu BD sama dengan, karena AB itu merupakan sisi C ya, jadi sisi AB di sini adalah sisi C ya, sama dengan sisi C, maka AB sama dengan C dikurang AD-nya tadi adalah kita substitusikan ke persamaan ini, jadi AD itu kan B kali cos A. Oke. Lalu di sini perlu kita ingat, kita substitusikan. Kita substitusikan. Kita substitusikan H sama dengan B dikali sin A yang di atas ini, dan AD, maksud saya BD di sini ya, karena kita sudah menyelesaikan persamaan yang tadi, maka bisa disubstitusikan BD sama dengan C dikali C dikurang B dikali cos A. Oke. Nah, kita substitusikan H sama dengan B sin A dan BD C dikurang B cos A ini ke persamaan di atas. Persamaan yang awal, yaitu persamaan Pitagorasnya. Ya, bisa kita lihat di sini ke persamaan yang ini, guys. Yang saya beri kotak. Ya, persamaan A2 sama dengan H2 ditambah. Ya, jadi kita substitusikan persamaan H B kali sin A dan BD sama dengan C dikurang B kali cos A itu ke persamaan yang di awal, persamaan yang Pitagoras tadi. Ya, ke persamaan A2 sama dengan A pangkat 2 sama dengan H pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Ya, jadi bisa kita masukkan ke persamaan tersebut. Maka A2 sama dengan, kita tulis ulang ya, H2 H pangkat 2 ditambah dengan BD pangkat 2. Lalu A2 A pangkat 2 tadi sama dengan B kali sin A pangkat 2 ditambah BD nya tadi adalah C dikurang B cos A pangkat 2. Nah, di sini A pangkat 2-nya itu karena di sini pangkat 2-nya di luar, maka sama dengan B pangkat 2 sin pangkat 2A ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A ditambah dengan B 2 dikali cos 2A, cos pangkat 2. Lalu A pangkat 2 sama dengan, karena di sini ada dua persamaan yang sama ya, maka bisa kita satukan dengan B pangkat 2 dalam kurung sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A ditambah C pangkat 2 dikurang dengan 2BC cos A. Nah, perlu diingat dalam identitas trigonometri, ya, perlu diingat di sini sin pangkat 2A, sin pangkat 2A, ya, ingat sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A itu sama dengan 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa A pangkat 2 di sini sama dengan B pangkat 2 dikali 1 ditambah, kita tulis persamaannya tadi, yaitu C pangkat 2 dikurang 2B dikali cos A. Ya, karena B pangkat 2 itu dikali 1,
pastinya hasilnya tetap B pangkat 2, lalu ditambah, kita tulis ulang juga, C pangkat 2 dikurang 2BC cos A. Di sini kurang C-nya. 2BC cos A. Ya. Lalu berdasarkan uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tadi kita sudah mendapatkan persamaan yang pertama, yaitu ini ya. Ya, rumus yang pertama yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC cos dikali cos A. Ya. Lalu bagaimana dengan B pangkat 2 ataupun C pangkat 2 yang ditanya? Jadi apabila yang ditanya tuh sisi B dan sisi C, maka bisa kita ketahui di sini adalah kalau kita cari B pangkat 2-nya, yaitu sisi selain B-nya, yaitu sisi A. Sisi selain B kan ada sisi A dan sisi C kan. Pangkat 2 ditambah C pangkat 2, jangan lupa, dikurang 2 sisi ini tersebut, AC, dikali cos di depan sisi B itu adalah cos sudut B ya, jadi cos B. Nah, lalu dengan sisi C, jika diketahui sisi C, jika ditanyakan sisi C, maka sisi selain C adalah A dan B. Kita tulis A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2, kita tulis di sini kan karena AB, jadi kita tulis di sini AB dikali cos di depan sisi C, yaitu sudut C atau cos C. Itu ya. Nah, dalam penggunaan aturan sinus itu pasti diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, jadi penggunaan rumus ini tuh jika diketahui dua sisi dan satu sudut, kalian bisa memakai rumus yang di atas. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, jika di contoh soal ini kita bisa baca soalnya, yaitu pada segitiga ABC diketahui sisi B panjangnya 5 cm, lalu sisi C panjangnya 6 cm dan sudut A itu diketahui 60 derajat. Nah, lalu pertanyaan adalah hitunglah panjang sisi A. Kita bisa memakai rumus yang tadi guys, rumus yang pertama. Nah, kita bisa kita tuliskan dulu terlebih dahulu ya di sini. Panjang sisi B di depan sudut B ya. Ingat, panjang sisi B di sudut B itu 5. Lalu di sini C-nya itu 6, di depan sudut C 6 berarti di sini. Dan sudut A-nya yaitu 60 derajat. Jadi berarti di sini 60 derajat. Oke. Ditanyakannya, yang ditanya adalah panjang sisi A. Nih, jadi sisi A ini itu berapa sih? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa rumus ini ya, rumus yang ini itu kita pakai jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, sementara di sini diketahui dua sisi dan satu sudut, maka kita memakai rumus tersebut. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Karena yang ditanya adalah A, ya masih ingat tidak? A pangkat 2, jadi sama dengan sisi selain A, B dan C. B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, jangan lupa pangkat 2-nya, dikurang 2, sisi selain A-nya adalah B dan C dikali cos di depan sisi A, yaitu sudut A berarti cos A. Oke, sekarang kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumusnya, yaitu B itu kan diketahui 5, lalu C diketahui adalah 6, B nya adalah 5, lalu C nya 6, cosnya adalah 60 derajat. Oke, jadi A pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 25 ditambah 6 kali 6 30. 6 kali 6 36, maaf ya, di sini 36, lalu dikurang 2 dikali 5 dikali 6, cos dari 60 derajat adalah setengah ya, kita coret ini.
Oke, sekarang bisa kita tulis ke bawah. 25 ditambah 36 adalah 71. Lalu kita kurang 5 kali 6 sama dengan 30. Maka A pangkat 2 sama dengan 71 dikurang 30, 31. Nah, kalian jangan lupa, jika sampai sini kalian perlu menyelesaikannya. Yaitu, karena di sini masih pangkat 2, maka kita akarkan di 31-nya. Jadi, akar 31. Oke, mudah kan? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam penggunaan lain dari aturan cosinus. Jadi, dalam rumus-rumus yang ini, rumus-rumus di sini, itu dipakai jika ingin mencari sisinya, satu sisi yang tidak diketahui, baik sisi A, sisi B, maupun sisi C. Lalu bagaimana jika yang ditanyakan adalah sudutnya atau cosnya ini? Nah, maka kita bisa memakai penggunaan lain dari aturan cosinus di sini. Nah, yang pertama kita punya rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang BC dikali cos A. Nah, di sini karena di sini dikurang 2BC dikali cos A, 2BC dikali cos A-nya ini kita pindahkan ke ruas A pangkat 2. Ya. A pangkat 2-nya ini kita pindahkan ke ruas kanannya. Jadi dia saling pindah ruas. Ya, bisa kita tuliskan langsung di sini karena kalian perlu ketahui juga bahwa min jika dipindahkan ke ruas sampingnya itu akan berubah menjadi plus. Plus akan berubah menjadi min. Maka di sini dikurang akan berubah menjadi 2BC dikali cos A sama dengan, kita tulis ulang, B2 ditambah C2 dikurang karena dia positif pindah menjadi negatif, A pangkat 2. Atau di sini kita tulis cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2, tulis ke bawah, per 2BC kita pindah ke sini, 2BC. Nah, seperti itu. Jadi jika ditanyakan cos A ini berapa sih, kita bisa memakai rumus ini. Lalu lanjut ke persamaan ini bawah. Ya, di rumus yang kedua, jika ditanyakannya tuh cos B-nya tuh berapa sih? Nah, sekarang kita akan tulis sebenarnya sama seperti yang di atas. Jadi rumus yang ini ya, min 2AC dikali cos B itu kita pindahkan ke ruas B pangkat 2. Jadi positif ya. 2AC cos B dikali cos B sama dengan kita turunkan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Karena dia positif pindah ruas jadi negatif, min B pangkat 2. Ya, maka cos B-nya bisa kita turunkan lagi di sini per yang di sini kita pindah ke sini. Jadi 2AC. Lalu jika ditanyakan cos B-nya berapa, kalian bisa pakai rumus A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per 2AC. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus yang terakhir, yaitu rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB kali cos C. Sama seperti yang 2 di atas, kita pindahkan jadi di sini 2AB cos C sama dengan kita turunkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Karena dia positif pindah ruas jadi negatif, C pangkat 2, maka cos C-nya sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 min C pangkat 2 per persamaan ini kita pindahkan ke sini, 2AB. Oke teman-teman, jadi saya tekankan lagi, jika kalian ingin mencari sisi A, sisi B maupun sisi C, kalian bisa memakai persamaan yang saya garis bawahi dengan
pulpen ungu ya. Jadi persamaan ini itu kalian pakai jika ditanyakan sisinya. Nah, persamaan yang saya garis bawahi oleh pena merah ini jika ditanyakan kosnya ya, jika ditanyakan kosnya atau jika ditanyakan sisinya, maaf, sudutnya. Oke teman-teman, jadi itu pembahasannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal penggunaan lain dari aturan kosinus. Itu saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 7 cm dan panjang BC 5 cm serta panjang AC 6 cm. Nilai dari cos sudut BAC adalah, nah, jadi bisa kita ketahui bahwa sisi AB itu panjangnya 7 cm, lalu BC di sini 5, dan yang terakhir AC itu 6 ya. Lalu kita ditanyakannya itu sudut BAC, atau dapat kita simpulkan, kita ambil tengahnya ya. Yang ditanyakan adalah sudut A atau si cos A nya tadi. Nah, maka langsung kita tuliskan ke bawah ya, cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2BC. Oke, sekarang kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumusnya tersebut. Jadi di sini cos A sama dengan panjang B nya adalah tadi 6 ya, di depan sudut B, panjang B di depan sudut B adalah 6, jadi pangkat 2 ditambah di depan sudut C adalah angka 7, jadi 7 pangkat 2 dikurang di depan sudut A 5, jadi 5 pangkat 2 per 2BC, 2B, B nya tadi adalah 6, C nya adalah 7. Oke, sama dengan 6 kali 6 36 ditambah 7 kali 7 49 dikurang 5 kali 5 25 per 2 kali 6 dikali 7 adalah 84 ya. Lalu bisa kita hasilkan di sini 36 ditambah 49 dikurang 25 adalah 60 per 84, atau kita sederhanakan menjadi 5 per 7 ya. Jadi diketahui cos A, jadi cos A itu sama dengan 5 per 7, jadi cos A sama dengan 5 per 7 ya. Kita lihat optionnya di sini, itu option B, jadi cos A nya adalah 5 per 7 atau cos sudut BAC adalah 5 per 7. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini sebenarnya sama soalnya, yaitu AB nya panjangnya 7, BC nya panjangnya 5, lalu AC nya panjangnya 6 dalam segitiga ABC. Lalu tapi di sini dikatakan nilai sin sudut BAC nya itu berapa. Nah, tadi kan cosnya yang ditanya, sekarang sinnya itu berapa. Nah, kita bisa mengambil dari cos yang tadi sudah diketahui bahwa nilai cosnya itu adalah nilai cos A tadi ya, nilai cos A tadi adalah 5 per 7. Nah, lalu bagaimana nih cara kita bisa mengetahui sinnya? Nah, kalian perlu ingat dengan identitas trigonometri tadi. Nah, identitas trigonometri itu kan diketahui bahwa sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A sama dengan 1.
Jadi ini adalah identitas trigonometri. Nah, kalian jika sudah mengetahui cosnya, maka kalian hanya mengisi ke sini saja. Jadi saya langsung kerjakan di sini ya, bahwa di sin pangkat 2a sama dengan 1 dikurang ya, jadi kita pindahkan ruas cos pangkat 2a nya ini, dikurang cos pangkat 2a plus dipindah ruas menjadi min ya. Lalu kita isi di sini 1 dikurang 5/7, jangan lupa pangkat 2. Lalu 1 dikurang 5 pangkat 2 yaitu 25. Sini kurang ya, kurang 25/49. Lalu sin pangkat 2a nya sama dengan, nah karena di sin 1 kita ambil dari penyebutnya saja, jadi 49/49. Jadi 49/49 itu kan 1 ya. Lalu kita kurang dengan 25/49 sama dengan 24/49. Karena penyebutnya sama, jadi kita langsung kurangkan 49 dikurang 25, 24. Lalu bisa kita geser sedikit ya, sin pangkat 2a nya sama dengan tadi kita tulis ulang 24/49. Nah, kalau kita ingin pindahkan pangkat 2 nya ini, maka kita pindah ke ruas sebelahnya menjadi akar. Jadi sin a nya sama dengan akar 24/49. Sin a sama dengan akar 4 dikali akar 6 ya. Jadi kita mencari, kita memecah akarnya, karena tidak ada yang bisa langsung akar 24 itu hasilnya ada, maka kita bisa pecah gini ya. Jadi akar 4 dengan akar 6, karena 4 kali 6 kan 24 ya. Lalu akar 49 bisa langsung di sini 7. Nah, karena di sini kita tulis lagi akar 4 itu sama dengan 2, maka di sini bisa kita katakan 2/7 akar 6. Jadi bisa kita ketahui bahwa sudut sin A atau sudut sin BAC itu sama dengan 2/7 akar 6 ya. Kita lihat option di atas, yang sama adalah B, jadi jawabannya adalah B. Nah, sampai situ saja contoh soalnya. Sekian presentasi mengenai aturan kosinus dan penggunaan lain dari aturan kosinus dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dan ada kekurangan dalam video ini. Semoga saya bisa lebih baik dan dalam kedepannya. Dan juga terima kasih semuanya telah menonton video saya sampai akhir. Semoga kalian suka, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.